Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi saluran nafas di minggu ke-6 sudah saya sampaikan mengenai obat TBC, sekarang mengenai obat saluran nafas atau farmakoterapi COVID disease 2019. Jadi seperti yang kita tahu ya, eh, coronavirus ya atau COVID ya, ini sekarang menjadi pandemi dan per tanggal 8 Agustus kemarin ini korbannya sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak. Ini catatannya ini 716.000 meninggal ya. Kemudian ini 19 juta lebih positif ya per tanggal 8 Agustus ya. Jadi ini merupakan virus yang sudah menjadi pandemik dan sejak Januari 2020 WHO sudah menetapkan sebagai public health emergency ya, in international concern. Jadi merupakan penyakit ya yang menjadi perhatian utama ya secara internasional. Kemudian kalau kita bicara farmakoterapi obat COVID ya, artinya obat COVID itu seperti apa ya? Sebenarnya obat COVID itu belum ditemukan ya, sama sekali belum ditemukan, dan untuk menemukan obat COVID itu tidak mudah ya, memerlukan proses yang sangat panjang ya. Pada umumnya obat itu memang proses penemuannya itu sangat panjang, bahkan bisa lebih dari 10 tahun. Jadi kalau kita melihat diagram ini ya, kita melihat ilustrasi ini, kita bisa melihat bahwa obat itu ditemukan tidak seketika ya. Jadi proses ini mulai dari awal ya, mulai dari proses namanya itu in silico ya. In silico itu proses awal, yaitu seleksi zat kimia yang cocok untuk digunakan untuk obat pada penyakit tertentu ya. Ini menggunakan komputer ya. Jadi in silico itu menggunakan komputer ya. Kalau mata kuliahnya mungkin mata kuliah kimia medisinal ya secara spesifik ya. Kemudian baru setelah obatnya terseleksi baru dibuat atau disintesis ya, secara kimia disintesis. Kemudian setelah disintesis obatnya kemudian diuji ya. Diuji in vitro ya, diuji in vitro dan diuji in vivo ya. Uji in vivo dan uji in vitro itu merupakan uji preklinik ya atau uji non klinik ya. Kalau in vitro itu menggunakan media ya. Kalau in vivo itu menggunakan hewan uji ya. Kalau hewan uji biasanya mencit atau tikus. Kalau media itu bisa merupakan jaringan ya, sel hidup ya. Tapi percobaannya itu di luar tubuh ya. Percobaannya itu di dalam media yang dia itu bukan media hidup, dinamakan in vitro. Kemudian setelah uji non kliniknya atau uji prekliniknya ini berhasil ya. Jadi dari sini mungkin ada sekitar 500 nyawa ya, itu baru berhasil, kemudian baru dilanjutkan dengan proses formulasi. Ya, jadi proses formulasi itu merupakan proses sebelum dilakukan uji selanjutnya ya. Jadi formulasi itu maksudnya apa? Maksudnya dibuat bentuk sediaan yang bisa diminum ya, bisa disuntikkan ya, oleh manusia ya. Jadi bisa berbentuk sirup, tablet, kapsul, injeksi, infus ya. Ini merupakan formulasi yang standar. Kemudian formulasi ini tentunya dibuat dengan standar tertentu yaitu CPOB ya. Cara pembuatan obat yang baik atau GMP, Good Manufacturing Process ya. Good Manufacturing Process itu GMP. Ya. Siapa yang melakukan? Ini melakukan adalah peneliti ya. Jadi peneliti itu bisa dari perguruan tinggi ya, bisa dari industri ya, tetapi ya mungkin banyak yang dari industri, peneliti kebanyakan dari akademisi ya. Jadi tidak bisa sembarang orang terus meneliti obat, itu nggak bisa ya. Yang dia harus punya background kesehatan ya, misalnya apoteker, dokter ya.
mungkin orang biologi, ya, sarjana biologi. Jadi intinya peneliti ini adalah orang-orang yang sudah punya gelar ya, sarjana ya paling enggak ya. Itu namanya peneliti di perguruan tinggi. Jadi orang sembarangan tidak bisa meneliti obat ya. Jadi nggak mungkin obat itu ditemukan oleh bukan orang yang akademisi atau orang industri. Tidak mungkin. Jadi orang pribadi menemukan obat itu tidak mungkin. Apalagi anak lulusan SMA yang kemarin ramai di media sosial ya, di internet menemukan obat kanker itu kan tidak mungkin. Jadi mana dia punya kompetensi untuk meneliti untuk melakukan penelitian ya. Apalagi dia tidak diajari membuat formulasi ya. Jadi pembuatan formulasi itu diajarkan di di perguruan tinggi farmasi ya tentunya ya. Misalnya membuat formulasi tablet, membuat formulasi injeksi, membuat formulasi salep dan sebagainya itu kan diajarkan. Jadi tidak sembarangan orang bisa membuat formulasi. Nah, kalau dia nggak bisa membuat formulasi, otomatis dia tidak bisa membuat obat ya. Karena obat itu basicnya adalah senyawa kimia yang diformulasikan. Nah, kemudian kalau formulasinya itu bagus ya, dibuat ya dalam jumlah tertentu ya, formulasi yang didasarkan pada uji in vivo atau in vitro ya, bagus ya. Itu nanti dilakukan uji pada manusia ya, uji manusia yang dinamakan uji klinik ya. Uji manusia atau uji klinik. Uji klinik ini juga tidak gampang ya, prosesnya lama, bisa bertahun-tahun, bisa lebih dari 5 tahun karena melalui 3 tahap. Ya. Yaitu uji klinik ini harus melalui persetujuan dulu ya. Di orang yang melakukan uji klinik itu harus melakukan harus ada persetujuan namanya persetujuan etik ya. Persetujuan etik itu dilakukan oleh komite etik namanya, oleh komite etik. Nah, kemudian baru dilakukan uji klinik tingkat 1 ya. Uji klinik tingkat 1 itu dilakukan pada manusia sehat ya, untuk melihat keamanan obat lah. Subjeknya itu biasanya sekitar 100 ya. Paling banyak 100 ya. Uji klinik tingkat 1 ini. Jadi subjeknya masih sedikit ya. Kemudian baru setelah ini lolos dilakukan uji klinik fase 2 ya. Uji klinik fase 2 itu subjeknya lebih banyak, biasanya sekitar 500-an ya. 300 sampai 500 untuk menguji khasiat obat. Ya, jadi dosisnya itu sudah di setting berapa ya, kemudian nanti antar dosis itu dibandingkan khasiatnya. Kalau ini lolos baik, sukses ya. Ini dilakukan uji klinik fase 3 ya. Uji klinik fase 3 itu dilakukan pada ribuan orang ya, bisa sampai 10.000 orang ya. Bisa sampai 10.000 orang ya bisa. Kalau vaksin itu bisa sampai lebih dari 9.000, 10.000 ya. Kemudian setelah lolos uji klinik fase 3 ya, kemudian baru didaftarkan ke lembaga yang menangani peredaran obat, yaitu POM ya. Kalau di Amerika FDA, POM atau BPOM ya, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Kalau registrasinya oke ya, memenuhi syarat, baru diberikan izin edar ya. Obatnya boleh diedarkan ya, boleh dijual maksudnya ya, atau diedarkan. Nah, ini prosesnya lama ya, ini proses dari pemberian izin pendaftaran sampai pemberian izin edar itu juga baru setahun, jadi tidak bisa cepat. Setelah dapat izin baru dibuat dalam jumlah besar, namanya skala industri, skala komersial. Prosesnya kan lama berarti. Jadi buat obat prosesnya lama. Jadi makanya tidak mungkin orang membuat obat COVID-19 dalam waktu yang kurang dari setahun kan tidak mungkin, mustahil. Apalagi ada klaim-klaim yang mengatakan obat COVID sudah ditemukan. Ya. Ini kan di Indonesia terjadi seperti itu. Kalau di negara maju itu nggak akan ada orang yang berani mengklaim. Ya. Dan yang melakukan proses ini adalah orang-orang yang memang punya kompetensi, yaitu orang-orang farmasi, orang-orang dokter, ya, orang-orang kesehatan ya mestinya. Mungkin perawat juga bisa. Ya. Jadi yang penting, jadi ini keterlibatan orang-orang kesehatan. Ya. Jadi tidak bisa orang-orang yang teknik misalnya jadi menemukan obat itu tidak mungkin, ya, nggak bisa. Karena mereka nggak punya kompetensi.
Jadi ini mengenai obat COVID. Jadi obat COVID itu belum ditemukan nantinya, ya. Belum ditemukan. Nah, terus yang jadi pertanyaan, kalau ada orang sakit terus dikasih obat apa kan? Jadi kalau ada orang sakit masuk rumah sakit, ya, positif ya, positif COVID-19 ya, hasil tes swabnya positif, hasil post PCR-nya positif, terus dia di rumah sakit diobati apa kan? Jadi pertanyaan, padahal obatnya belum ada kan? Nah, untuk menjawab itu kita masuk dulu ke gejala COVID ya. Jadi COVID itu sebenarnya termasuk penyakit saluran nafas ya, sehingga erat sekali dengan materi ISPA ya, infeksi saluran pernapasan bagian atas. Ya. Dan COVID itu bisa dibedakan dengan penyakit yang lain ya, bisa dibedakan. Ada kemiripannya, ya. Misalnya mengenai batuk kering dan demam ya. Itu penyakit influenza itu juga batuk kering dan demam. Ya. Kemudian apa namanya itu hidungnya tersumbat ya ini ya, hidungnya tersumbat. Ya. Kalau COVID itu hidungnya tersumbat, tidak tersumbat ya, tidak tersumbat. Tapi kalau common cold itu hidungnya tersumbat. Kalau ini kadang-kadang ya, ini kan kadang-kadang. Kalau ini sering ya, jadi batuk itu sering sekali ya kalau COVID ya sama influenza. Demam itu ya hampir pasti ya, ini hampir pasti kalau merah ini. Kalau yang ini kan kadang-kadang, belum tentu ya. Kemudian sakit kepala, itu kalau COVID itu tidak ya, tidak selalu ya, kadang-kadang. Ini sometimes itu kadang-kadang. Kemudian kalau yang ini berarti frekuen itu hampir pasti terjadi ya. Nih. Jadi sakit kepala itu hampir terjadi pada penyakit flu ya. Ini bisa dibedakan ya antara COVID, influenza dan COVID. Jadi mirip-mirip memang gejalanya. Bisa jadi orang itu hanya terkena flu ya, tapi menganggap dirinya itu COVID. Bisa jadi karena memang gejalanya dengan flu itu sangat mirip. Itu dengan selesma atau common cold itu mirip ya. Jadi ini perbandingan antara penyakit COVID, influenza dan common cold atau selesma ya. Ini kalau ini penyebabnya virus ya. Ini penyebabnya virus, ini bisa virus, ini bisa bakteri. Nah, itu mengenai apa namanya itu perbedaannya ya, ditinjau dari simptomnya atau gejalanya. Oke, kemudian BPOM ya, dalam ini BPOM memang obat COVID itu bahkan belum diteliti sampai uji klinik ya, belum ya. Jadi maka BPOM ya melakukan hilirisasi, istilahnya itu mempercepat ya, mempercepat proses penanganan dengan memberikan persetujuan penggunaan darurat. Ya, jadi persetujuan penggunaan darurat itu artinya penggunaan obat-obat tertentu ya yang sebenarnya bukan obat COVID secara khusus ya. Bahasa Inggrisnya itu emergency use authorization. Jadi ini apa obat yang sebenarnya bukan obat COVID secara spesifik, tetapi digunakan dengan persetujuan penggunaan darurat ya untuk pengobatan COVID. Nah, ini ada 3 ya obatnya ya. Jadi ada 3 yang sebenarnya itu aslinya bukan obat COVID ya. Misalnya favipiravir ya. Favipiravir ini aslinya untuk virus influenza. Virus influenza yang di mana virus itu merupakan pandemik baru. Jadi ada virus influenza yang jenis baru, strain baru itu menyerang suatu tempat ya. Itu obatnya favipiravir. Sebenarnya ya, jadi ini bukan favipiravir itu bukan obat COVID tapi aslinya obat influenza. Kemudian ini digunakan untuk pasien dewasa ya ini. Untuk pasien COVID yang dewasa. Ya, bukan untuk bayi dan anak-anak. Ini indikasinya seperti itu untuk pasien dewasa. Yang kedua namanya kloroquine ya, seperti kita tahu kloroquine kan obat malaria ya. Ini bisa juga untuk mengobati lupus ya. Aslinya obat ini obat lupus ya.
aslinya. Karena kloroquine itu bisa menekan daya tahan tubuh ya. Aslinya itu obat lupus. Obat malaria juga ya, kloroquine itu juga obat malaria juga sebenarnya, terkenal sebagai obat malaria. Nah, ini juga didaftarkan sebagai emergency use authorization atau persetujuan penggunaan darurat pada pasien dengan berat badan lebih dari 50 kg, baik remaja maupun dewasa. Jadi ini akan sedikit beda ya, kalau ini orang dewasa, ini remaja dan dewasa, berarti umur 18-19 ya, asal berat badannya lebih dari 50. Kemudian ini untuk yang ketiga, kloroquine hidroksikloroquine ya. Hidroksikloroquine ini juga termasuk obat malaria sebenarnya. Itu juga digunakan untuk pasien dewasa ya, berat badannya lebih dari 50. Nah, mungkin di rumah sakit itu ada obat yang untuk bayi yaitu remdesivir ya. Tapi remdesivir ini memang belum diberikan status sebagai emergency use authorization. Nah, ini yang di pedoman yang sudah dikeluarkan oleh BPOM ya. Iya, ini ya, misalnya informatorium obat COVID-19 di Indonesia ya. Informatorium ini isinya adalah obat-obat ya, yang sebenarnya aslinya bukan untuk pengobatan COVID ya aslinya, tapi emergency use authorization. Kemudian ini adalah proses ya, proses bagaimana BPOM ya bisa mengeluarkan persetujuan tersebut ya. Sebenarnya obat itu aslinya sudah dipakai di tempat lain ya. Dalam ini baik WHO ya maupun tempat lain sudah melakukan uji megatrial ya. Jadi obat itu sudah dilakukan megatrial di tempat lain ya. Uji klinik ya, uji klinik sudah, tapi memang belum sah ya. Kemudian obat itu pernah digunakan di negara lain ya. Jadi obat-obat tadi ya, yang 3 macam tadi yaitu kloroquine, hidroksikloroquine, dan favipiravir itu sudah pernah dipakai di China, Jepang, Amerika, Singapura, dan sebagainya. Jadi negara kita memakai memang atas dasar rujukan dari negara lain yang sudah pengalaman memakai obat tersebut. Nah, kemudian obat-obat tadi yang 3 macam itu disusun oleh tim ya. Jadi timnya itu terdiri dari orang POM sendiri ya, kemudian dari akademisi ya, dari dokter atau klinisi, ahli farmakologi, dan ahli kebijakan obat. Dan pedoman ini sifatnya itu dinamis atau berubah-ubah ya. Jadi ini jadi kalau kita ditanya obat COVID itu apa sih? Obat COVID itu sudah diterbitkan ya dalam skenario emergency use authorization ya, dan sudah sah dibuat dalam bentuk informatorium obat COVID ya, oleh BPOM. Jadi ini resmi dari BPOM, itu sudah membuat standarnya, ya, standar obatnya, tetapi posisinya seperti tadi. Oke, kemudian obat-obatnya itu tadi ada 16 ya, ada 16 obat ya. Obat-obat yang digunakan untuk penanganan COVID itu ada 16 ya. Jenis pertama adalah jenis obat antivirus ya, antivirus ya. Antivirus ini ada 4 ya. Nah, dari 4 antivirus ini hanya 1 yang asli yang diberikan izin emergency use authorization ya, yang digunakan untuk pengobatan COVID hanya 1. Ya. Yang lainnya sebenarnya belum ya, belum sampai tahap ke sana. Itu favipiravir. Nah, kemudian remdesivir ini sudah diteliti di Jepang ya, dan di Amerika ini remdesivir ini bisa digunakan untuk bayi dan anak-anak ya kalau yang ini. Tapi di Indonesia belum mendapat persetujuan penggunaan darurat ya, di Indonesia ya remdesivir ini. Yang kedua jenis antibiotik. Ya, antibiotik itu kenapa ada antibiotik? Karena untuk mengobati penyakit penyertaan atau komorbidnya. Misalnya ada orang terkena COVID kemudian dia mengalami pneumonia misalnya.
Ada infeksi pneumonia, ada infeksi penyertanya ya dari bakteri. Ya. Jadi kalau ada infeksi bakteri, misalnya orangnya karena COVID, kemudian ada infeksi bakteri, ya, misalnya pneumonia, misalnya, ya, maka diberikan antibiotiknya ini, yaitu azitromisin, levofloxacin, meropenem, dan cefotaxim. Ya, kalau azitromisin ini golongan makrolit ya, kalau levofloxacin golongan eh, apa namanya itu quinolon, kalau meropenem itu golongan beta laktam, termasuk ya kalau cefotaxim itu golongan cefalosporin ya, termasuk golongan beta laktam juga. Ya, ada 4 ya. Kemudian obat susunan saraf pusat ya, jika pasien mengalami gejala-gejala di susunan saraf ya, itu menggunakan midazolam ya. Midazolam itu golongan dulu waktu kita belajar farmakologi ya, ini termasuk golongan benzodiazepam. Obat penekan susunan saraf ya. Kemudian pengencer dahaknya ini menggunakan pengencer dahak yang kuat ya. Mukolitik namanya ya, namanya acetylcysteine. Ya, jadi seperti kita tahu pengencer dahak itu banyak ya. Ada ambroxol, ada bromhexin, ada guaifenesin, tapi ini yang dipakai adalah acetylcysteine ya. Salah satu pengencer dahak yang kuat ya. Kenapa begitu? Karena dahaknya itu kalau kental ya dan banyak di paru-paru dan sangat kental, itu harus menggunakan pengencer dahak yang kuat. Sebenarnya acetylcysteine itu lebih spesifik ya, ini namanya itu mukolitik ya, bukan ekspektoran tapi ini mukolitik aslinya. Kemudian untuk penggunaan emergensi ya, ini kloroquine, hidroksikloroquine, dan ini tadi ya favipiravir ya, ada 3 ya, kloroquine, hidroksikloroquine itu tadi diklaim sebagai obat lupus ya, hidroksikloroquine itu obat diklaim didaftarkan sebagai obat malaria ya, favipiravir itu diklaim sebagai obat didaftarkan sebagai obat terdaftar sebagai obat apa namanya itu influenza ya. Jadi ini aslinya obat influenza, aslinya obat lupus sistemik, ini aslinya obat malaria. Kemudian kalau orangnya itu demam ya, demam dan nyeri itu diberi paracetamol ya. Kemudian kalau sesek ya diberikan bronkodilator yaitu golongan SABA ya, short acting beta agonis ya. Namanya itu salbutamol ya. Kemudian kalau orangnya itu lemah daya tahannya ya, lemah itu diberikan vitamin C dan vitamin E. Jadi vitamin C dan vitamin E ini adalah vitamin yang bisa digunakan untuk menaikkan daya tahan tubuh. Jadi ini sebenarnya adalah obat-obat yang digunakan untuk apa tata laksana ya, untuk tata laksana penanganan COVID ya. Jadi sebenarnya hasilnya bukan obat COVID ya, tetapi untuk tata laksana. Jadi kalau kita pilih-pilih lagi ya, ada yang namanya obat simptomatik ya. Obat simptomatik itu adalah obat-obat yang digunakan untuk mengurangi gejalanya, yaitu misalnya pengencer dahak, ya, analgesik atau obat penurun panas. Kemudian obat-obat saraf ya, misalnya orang yang nggak bisa tidur dan sebagainya. Obat simptomatik. Ya, itu mengenai farmakoterapi COVID ya.